semuanya. Selamat datang di presentasi UAS kami. Dalam kesempatan ini, kami ingin mempresentasikan hasil proyek kami dengan judul Analisis Sentimen terhadap Pembelian Barang pada aplikasi Shopee menggunakan metode KNN. Baik, di sini sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Baik, perkenalkan nama saya Yosefa Roselam Rosaninahak dengan NIM 231222035. Perkenalkan, nama saya Melania Irma Bere dengan NIM 231222005. Perkenalkan, nama saya Septiana Helena Manmau dengan NIM 231222050. Baik, selamat menyaksikan dan semoga presentasi kami memberikan wawasan baru terkait penerapan analisis sentimen pada dunia digital. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu metode KNN. Metode KNN sendiri adalah algoritma pembelajaran mesin sederhana yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Prinsip utamanya adalah menentukan kelas atau nilai dari sebuah data baru berdasarkan kedekatan atau jarak dengan data yang sudah ada. Langkah umum KNN ini ada 3. Yang pertama, menghitung jarak antara data baru dan semua data dalam dataset. Yang kedua, memilih K tetangga terdekat. Yang ketiga, menentukan hasil. Ada 2 hasil, yaitu klasifikasi atau dengan kata lain memilih kelas yang paling sering muncul atau mayoritas dari tetangga, dan regresi, yaitu mengambil rata-rata nilai dari tetangga. Baik, di sini ada langkah-langkah penelitiannya. Berikut adalah langkah-langkah yang diambil untuk melakukan penelitian analisis sentimen pada komentar Shopee menggunakan metode KNN untuk menentukan blender terbaik berdasarkan ulasan-ulasan yang ada di Shopee dari pembeli itu sendiri. Di sini kita mulai dari mengidentifikasi masalah. Setelah identifikasi masalah, kita masuk pada pengumpulan data, yaitu komentar Shopee yang telah diberikan oleh para pembeli. Yang ketiga, ada processing, dan yang terakhir ada evaluasi dan validasi. Baik, langkah pertama adalah melakukan identifikasi masalah. Penelitian ini berfokus pada kesulitan konsumen memilih produk terbaik di Shopee akibat ulasan yang tidak terstruktur dan bias opini dari pengguna. Analisis sentimen yang kurang akurat juga menyulitkan pengambilan keputusan pembeli. Untuk mengatasi hal ini, digunakan analisis sentimen berbasis KNN guna menentukan blender terbaik, sehingga diharapkan dapat membantu konsumen dan meningkatkan kepuasan mereka. Langkah selanjutnya adalah pengumpulan data. Pada langkah ini, pengumpulan data yang kami lakukan adalah kami mengambil data sampel komentar dan ulasan produk dari aplikasi Shopee secara manual. Total keseluruhan ulasan yang kami ambil berjumlah 318 ulasan. Dapat kita lihat pada gambar di bawah ini adalah beberapa ulasan yang kami ambil dan disajikan dalam dataset. Setelah proses pengumpulan komentar selesai dilakukan, langkah selanjutnya adalah kami mengelompokkan data berdasarkan sentimen yang terkandung dalam setiap komentar. Yaitu kami mengklasifikasikan setiap komentar ke dalam 3 kategori sentimen utama, yaitu positif, negatif, dan netral. Dengan masing-masing rating, 4 dan 5 rating positif, 3 rating netral, 1 dan 2 rating negatif. Tahap selanjutnya adalah pada bagian pre-processing. Pada tahap ini ada beberapa langkah, termasuk stemming, tokenizing, menghapus stop words, mengubah teks menjadi huruf kecil, dan menghapus token atau byline. Di sini kami menggunakan library Sastrawi yang menyediakan kamus stop words bahasa Indonesia yang digunakan untuk menghilangkan stop words. Pada langkah pre-processing ini dapat digunakan untuk mengubah data tekstual menjadi format yang lebih terstruktur tanpa informasi yang tidak perlu dan siap untuk dianalisis tambahan. Contoh datanya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Proses selanjutnya yang kami lakukan adalah
Pada bagian ini kita melihat data testing dan training. Gambar di bawah ini menunjukkan pembagian data untuk analisis sentimen menggunakan metode KNN, di mana sebanyak 254 data yang kami gunakan sebagai data latih untuk melatih model agar dapat mengenali pola dan hubungan antara ulasan pengguna dengan label sentimen positif atau negatif. Sedangkan 64 data lainnya digunakan sebagai data uji untuk mengevaluasi kemampuan model dalam memprediksi sentimen pada data baru yang belum pernah dilatih sebelumnya. Setelah kita menampilkan data testing dan training, berikut adalah hasil dari output matriks evaluasinya. Dapat kita lihat pada gambar di atas yang menunjukkan evaluasi kinerja dari model KNN yang menggunakan matriks klasifikasi seperti precision, recall, dan Evans score dalam menentukan sentimen terkait blender terbaik. Model yang kami memiliki akurasi keseluruhan sebesar 26,56% dengan presisi tertinggi pada kelas positif yaitu 0,50. Namun, di sini nilai recall dan Evans score yang rendah mengindikasikan model kami masih kesulitan mengidentifikasi sentimen secara konsisten, sehingga perlu dilakukan perbaikan sebelum digunakan untuk analisis keputusan selanjutnya. Yang berikut adalah tahapan confusion matrix. Confusion matrix ini menunjukkan hasil evaluasi model klasifikasi terhadap 3 kelas sentimen, yaitu positif, netral, dan juga negatif. Berikut ini adalah penjelasan untuk confusion matrix ini. Untuk true label di sini merupakan label sebenarnya dari data, dan predictive label adalah label yang diprediksi oleh model itu sendiri. Dan setiap kotak di matriks menunjukkan jumlah prediksi untuk kombinasi label sebenarnya dan label prediksi. Pada baris pertama, true label negatif dengan prediktif negatif 5 intens diprediksi benar sebagai negatif. Prediktif netral 3 intens diprediksi salah sebagai netral. Prediktif positif 8 intens diprediksi salah sebagai positif. Pada baris kedua, true label netral dengan prediktif negatif 5 intens diprediksi salah sebagai negatif. Dan prediktif netral 4 intens diprediksi benar sebagai netral. Prediktif positif 0 intens atau tidak ada diprediksi salah sebagai positif. Pada baris ketiga, true label positif. Prediktif negatif 14 intens diprediksi salah sebagai negatif. Prediktif netral 17 intens diprediksi salah sebagai netral. Prediktif positif 8 intens diprediksi benar sebagai positif. Hasil analisis sentimen negatif, netral, positif dari ketiga blender ini menunjukkan bahwa blender Philips kaca 2 liter 5000 series memiliki rasio sentimen positif tertinggi yaitu 67,23%, diikuti oleh Miyako 64%, dan Okayama 51,52%. Berikut adalah output blender terbaik. Setelah tahap penentuan data selesai, selanjutnya adalah output blender terbaik yang muncul menggunakan metode KNN. Pada gambar tersebut menunjukkan bahwa distribusi sentimen ulasan blender Philips kaca 2 liter 5000 series dengan mayoritas ulasan bersentimen positif terbesar 67,23% dan netral 16,81% dan negatif 15,97%. Rasio sentimen positif 0,67 yang menunjukkan bahwa produk ini umumnya memuaskan konsumen. Berdasarkan hasil keseluruhan, blender Philips kaca 2 liter 5000 series ini memiliki rasio sentimen positif tertinggi sehingga dapat dianggap sebagai pilihan terbaik dari antara ketiga blender berdasarkan analisis sentimen ulasan.
Blender ini menjadi blender terbaik berdasarkan ulasan berupa komentar dan juga rating yang diolah dengan menggunakan metode KNN. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.